Halo semuanya, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mereview buku bacaan atau buku LKS anak kelas 3 SD. Dan di sini saya akan mencoba mereview apa saja yang ada di dalam buku LKS tersebut. Apakah ada non-fiksi, apakah fiksi. Jadi sebelum kita menganalisis, saya akan menjelaskan apa arti dari karya sastra non-fiksi dan fiksi beserta contohnya. Nah, yang pertama yaitu non-fiksi. Non-fiksi adalah klasifikasi untuk setiap karya informatif atau sering berupa cerita yang pengarangnya dengan iktikat baik bertanggung jawab atas kebenaran atau akurasi dari peristiwa, orang, dan informasi yang disajikan. Contoh dari karya sastra non-fiksi ialah esai, opini, memoir, jurnal, biografi buku pedoman, karya tulis ilmiah, atau skripsi, tesis, dan disertasi. Setelah mengetahui apa itu karya sastra non-fiksi, di sini saya akan menjelaskan karya sastra fiksi. Karya sastra fiksi adalah cerita atau latar yang berasal dari imajinasi atau tidak nyata. Fiksi bisa diekspresikan dalam beragam format, termasuk tulisan, pertunjukan langsung, film, acara, televisi, animasi. Contoh dari karya sastra fiksi adalah cerpen, fabel, legenda, saga, dan yang lainnya. Pada subtema pertama, terdapat sebuah karangan yang membahas tentang kegiatan pramuka, dan bacaan ini termasuk karya sastra non-fiksi, dikarenakan di dalamnya memuat kenyataan yang bersifat informatif. Nilai kognitif yang ada di dalamnya ialah para siswa dapat mengerti dan tahu apa yang dimaksud dengan organisasi pramuka dengan baik dan benar. Selanjutnya, pada subtema 2, seperti gambar di samping, bacaan atau karangan non-fiksi yang berjudul Arti Lambang Pramuka, nilai afektifnya ialah setelah membaca bacaan ini, para siswa lebih minat untuk mengikuti pramuka. Dan nilai kognitif yang ada di dalamnya ialah dengan membaca ini, para siswa lebih mengetahui arti dari lambang pramuka dengan mendetail. Lanjut dengan non-fiksi yang ketiga atau subtema ketiga yang berjudul Rambu Lalu Lintas. Nilai afektif yang ada di dalamnya ialah setelah mempelajari tentang bacaan ini, diharapkan para siswa mengetahui pengetahuan tentang rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan raya. Dan nilai psikomotoriknya ialah apabila para siswa berada di jalan dan sudah mengetahui apa itu rambu-rambu lalu lintas, maka para siswa akan mematuhi peraturannya. Seperti jika ada lampu merah atau tanda berhenti, maka para siswa dapat berhenti. Di sini pada subtema 4, bacaan non-fiksinya adalah informasi tentang denah atau informasi tentang gunanya denah. Nilai afektif yang ada di sini ialah setelah membaca bacaan ini, para siswa memiliki pengetahuan tentang apa guna denah, yakni memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk melacak atau mengetahui sebuah lokasi. Setelah menganalisis keempat karya sastra non-fiksi yang ada di dalam buku LKS tersebut, lanjut saya akan mereview atau membedah karangan fiksi yang ada juga pada bacaan buku LKS ini. Karangan fiksi yang pertama atau karangan yang ada di samping ialah karangan yang menggunakan bahasa konotatif
Bahasa konotatif yang ada di dalam bacaan ini adalah Lila, anak yang rajin. Karangan fiksi yang kedua bisa dilihat dari gambar di samping. Jenis karya fiksi di sini adalah sebuah pantun. Selanjutnya, karangan fiksi yang ketiga. Karangan fiksi ini menggunakan kalimat denotatif. Contoh kalimatnya ialah udara pagi sangat sejuk. Nah, selanjutnya karangan fiksi yang terakhir, yakni seperti yang bisa dilihat pada gambar di samping ialah karya fiksi fabel yang berjudul Semut dan Belalang. Nilai afektif yang ada pada bacaan ini ialah dengan kerja keras, semut yang menyimpan cadangan makanan yang banyak saat musim dingin tiba, dan belalang yang suka bermalas-malasan. Siswa diharapkan untuk meniru perilaku semut yang rajin dan bekerja keras. Nah, setelah mengetahui apa karya sastra non-fiksi dan fiksi yang ada di dalam buku ini, diharapkan para siswa dapat memahami apa itu karya sastra non-fiksi dan fiksi beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dan di dalam buku ini terdapat 4 buku karya sastra non-fiksi dan juga 4 karya sastra fiksi yang sudah saya review. Sekian review yang dapat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kalimat-kalimat saya yang tidak berkenan di hati penonton. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.